Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Febrianto dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang imunosupresan dan imunomodulator. Semoga apa yang akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Sebelum memasuki materi, berikut adalah resume dari materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama adalah kita akan membahas tentang imunosupresan. Imunosupresan adalah kelompok obat yang digunakan untuk menekan respon imun, seperti pencegah penolakan transparansi, mengatasi penyakit autoimun, dan mencegah hemolisis resus dan neonatus. Sebagian dari kelompok ini bersifat sitotokis dan digunakan sebagai anti kanker. Imunosupresan merupakan zat-zat yang justru menekan aktivitas sistem imun dengan jalan interaksi di berbagai titik dari sistem tersebut. Titik kerjanya dalam proses imun dapat berupa penghambatan transkripsi dari sitokin, hingga mata rantai penting dalam respon imun diperlemah, khususnya IL-2, adalah esensial bagi perbanyakan dan diferensial limfosit yang dapat dihambat pula oleh efek sitostatis langsung. Imunosupresan digunakan untuk 3 indikasi utama, yaitu transparansi organ, penyakit autoimun, dan pencegahan hemolisis resus pada neonatus. Mekanisme kerja obat imunosupresan berdasarkan penghambatan atau supresi reaksi umum secara dini. Pada literatur, menunjukkan bahwa tempat kerja obat imunosupresan dalam mengatasi selain dengan obat, imunosupresi dapat juga diperoleh dengan memanipulasi jumlah Ag dan Ab dalam tubuh. Penggunaan imunosupresan bertujuan untuk mendapatkan toleransi spesifik atau toleransi terarah, yaitu toleransi terhadap suatu antigen tertentu saja. Alasan dikehendakinya suatu toleransi spesifik dan bukan umum ialah karena toleransi umum dapat membahayakan individunya, khususnya memudahkan timbulnya penyakit infeksi berat. Tetapi, sayangnya toleransi spesifik seringkali sulit dicapai. Perlu dimengerti bahwa bila Ag masih terdapat dalam tubuh, reaksi imunologik akan muncul kembali dengan penghentian pemberian imunosupresan. Efek imunosupresi dapat dicapai dengan salah satu cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan menghambat proses fagositosis dan pengolahan Ag menjadi Ag imunogenik oleh makrofag. Yang kedua, dengan menghambat pengenalan Ag oleh sel limfoid imunokompeten. Cara yang ketiga, dengan merusak sel limfoid imunokompeten. Yang keempat, menekan diferensiasi dan proliferasi sel imunokompeten, sehingga tidak terbentuk sel plasma penghasil Ab atau sel T yang tersensitisasi untuk respons imun selular. Cara yang terakhir, dengan menghentikan produksi Ab oleh sel plasma, serta melenyapkan sel T yang tersensitisasi yang telah terbentuk. Beberapa imunosupresan mempengaruhi berbagai reaksi respon imun, umpamanya reaksi inflamasi. Imunosupresan dibagi dalam 3 kelas. Yang pertama, imunosupresan kelas 1 harus diberikan sebelum fase induksi, yaitu sebelum terjadi perangsangan oleh Ag. Jadi, kerjanya adalah merusak limfosit imunokompeten atau limfolitik. Contohnya,
alkilator radiomimetik, dan kortikosteroid. Sinar X juga bekerja pada fase ini. Jika diberikan setelah terjadi perangsangan oleh Ag, biasanya tidak diperoleh efek imunosupresif, sehingga respon imun dapat berlanjut terus. Yang kedua adalah imunosupresan kelas 2, adalah yang harus diberikan dalam fase induksi, biasanya 1 atau 2 hari setelah perangsangan oleh Ag berlangsung. Obat golongan ini bekerja menghambat proses diferensiasi dan proliferasi sel imunokompeten, misalnya antimetabolit. Jika diberikan sebelum adanya perangsangan oleh Ag, umumnya tidak memperlihatkan efek imunosupresif. Malahan sebaliknya, beberapa obat tersebut justru dapat meningkatkan respon imun, umpamanya azathioprin dan methotrexate. Bagaimana mekanisme terjadinya hal yang disebut belakangan belum diketahui dengan pasti. Yang ketiga adalah imunosupresan kelas 3, memiliki sifat imunosupresan kelas 1 maupun kelas 2. Jadi, golongan ini dapat menghasilkan imunosupresi bila diberikan sebelum maupun sesudah adanya perangsangan oleh Ag. Berikut adalah tabel contoh-contoh imunosupresan kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3. Berikut adalah contoh-contoh obat imunosupresan. Yang pertama adalah azathioprin, bisa Anda lihat. Yang kedua adalah sitoxan. Yang ketiga adalah vincristin. Yang kedua, kita akan membahas tentang imunomodulator. Imunomodulator adalah senyawa tertentu yang dapat meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh, baik secara spesifik maupun non-spesifik. Dan terjadi induksi non-spesifik, baik mekanisme pertahanan seluler maupun humoral. Pertahanan non-spesifik terhadap antigen ini disebut paramunitas, dan zat berhubungan dengan penginduksi disebut paraimunitas. Induktor semacam ini biasanya tidak atau sedikit sekali kerja antigennya. Akan tetapi, sebagian besar bekerja sebagai mitogen, yaitu meningkatkan proliferasi sel yang berperan pada imunitas. Sel tujuan adalah makrofag, granulosit, limfosit T dan B. Karena induktor paramunitas ini bekerja menstimulasi mekanisme pertahanan seluler, mitogen ini dapat bekerja langsung maupun tak langsung, misalnya melalui sistem komplement atau limfosit, melalui produksi interferon atau enzim lisosomal untuk meningkatkan fagositosis mikro dan makro. Metode uji aktivitas imunomodulator yang dapat digunakan antara lain: yang pertama, metode bersihan karbon atau carbon clearance. Pengukuran secara spektrofluorometrik laju eliminasi partikel karbon dari daerah hewan. Ini merupakan ukuran aktivitas fagositosis. Yang kedua, dilakukan dengan uji granulosit. Percobaan in vitro dengan mengukur jumlah sel ragi atau bakteri yang difagositir oleh fraksi granulosit yang diperoleh dari serum manusia. Percobaan ini dilakukan dengan di bawah mikroskop. Yang ketiga adalah bioluminesensi radikal jumlah radikal 2 yang dibebaskan akibat kontak mitogen dengan granulosit atau makrofag. Merupakan ukuran besarnya stimulasi yang dicapai. Cara yang terakhir,
dengan uji transformasi limfosit T. Suatu populasi limfosit T diinkubasi dengan suatu metogen. Timidin bertanda 3H akan masuk ke dalam asam nukleat limfosit 1. Dengan mengukur laju pembentukan dapat ditentukan besarnya stimulasi dibandingkan dengan fitohemaglutinin A atau konkanavaline A. Menurut WHO, imunomodulator haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, secara kimiawi murni atau dapat didefinisikan secara kimia. Yang kedua, secara biologik dapat diuraikan dengan cepat. Yang ketiga, tidak bersifat kanserogenik atau kokanaserogenik. Yang keempat, baik secara akut maupun kronis, tidak toksik dan tidak mempunyai efek samping farmakologik yang merugikan. Yang terakhir, tidak menyebabkan stimulasi yang terlalu kecil ataupun terlalu besar. Dasar fungsional paramonitas menurut A. Mayer. Yang pertama, terjadinya peningkatan kerja mikrofag dan makrofag serta pembebasan mediator. Yang kedua, menstimulasi limfosit yang berperan pada imunitas tetapi belum spesifik terhadap antigen tertentu, terutama mempotensiasi proliferasi dan aktivitas limfosit. Yang ketiga, mengaktifkan sitotoksitas spontan. Yang keempat, induksi pembentukan interferon tubuh sendiri. Yang kelima, mengaktifkan faktor pertahanan humoral non-spesifik, misalnya sistem komplement properdinopsonin. Yang keenam, pembebasan ataupun peningkatan reaktivitas limfokin dan mediator atau aktivator lain. Yang terakhir, memperkuat kerja regulasi prostaglandin. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya pada pembahasan imunosupresan dan imunomodulator. Semoga apa yang saya jelaskan dapat mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Apabila ada masukan, kritik, atau saran, bisa langsung komen di bawah. Oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.